Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah, senang sekali saya Mawadah Warahmah kembali menjumpai Anda dalam program acara Syiar yang mana pada hari ini tentunya bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Masya Allah sekali telah hadir di studio TVRI Jambi yaitu Ustadz Haji Ramli Abdullah MPDI. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Baik Ustadz ya, Masya Allah. Ini dalam suasana Hari Raya Idul Adha nih ya Ustadz ya, dengan tema kita tentang hal-hal yang berhubungan dengan hewan kurban. Jadi kita membahas tentang hewan kurban nantinya ya Ustadz ya. Dan Masya Allah juga tadi telah kita dengarkan bersama lantunan nada indah dari El Hawa Gambus, ada Kak Najwa dan Bang Hafiz. Assalamualaikum kakak, abang. Iya, bagaimana kabarnya kak? Alhamdulillah, terima kasih dengan lantunan-lantunan indahnya tadi. Dan Ustadz dan Masya Allah sekali luar biasa telah hadir di studio TVRI Jambi yaitu ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Jambi. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Masya Allah putih-putih ya ibu ya. Gimana kabarnya hari ini bu? Alhamdulillah sehat baik ya ibu ya. Sudah siap ya kita dengarkan tausiah dari Ustadz Haji Ramli Abdullah MPDI pada hari ini? Siap, barakallah. Ya, mohon izin Ustadz membahas tema kita pada hari ini. Menarik nih Ustadz, karena bertepatan dengan Idul Adha pada hari ini, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan hewan kurban. Nah, mungkin dari awal boleh dijelaskan terlebih dahulu Ustadz tentang apa sejarahnya nih. Kenapa Idul Adha nih kok ada hewan kurban ya Ustadz? Ya, silahkan Ustadz dimulai tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Para pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu Majelis Taklim Dharma Wanita Persatuan Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Jambi. Ibu Mawadah Warahmah Sakinah. Amin insyaallah. Ibu Najwa Hairun Najwa, kawannya Najwa Shihab. Masya Allah. Bang Hafiz, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Memang berbicara masalah kurban erat kaitannya dengan Hari Raya Idul Adha. Benar, atau juga disebut dengan Hari Raya Idul Kurban. Satu peristiwa diawali dari kisah heroik keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, putranya Ismail, istrinya Siti Hajar. Ya, Siti Hajar itu awalnya dayang daripada Nabi Ibrahim. Istri sebelumnya itu apa namanya itu yaitu Siti Sarah. Siti Sarah. Ada sejarah itu kan begitu. Adanya ayahnya setelah ayahnya beriman ya tapi anaknya tidak beriman. Itu keluarga Nabi Nuh. Iya, Ustaz. Ada anaknya beriman, ayahnya tidak beriman. Itu ada juga ya. Ada itu ayahnya beriman, anaknya beriman, istrinya soleha. Ada. Itulah keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibu pengen contoh keluarga Nabi Ibrahim, Bu? Mau. Ada apa, Po?
Keluarga Nabi Ibrahim itu kalau mau dijadikan contoh panutan ada. Tapi dengan catatan Nabi Ibrahim itu istrinya 2. Ya, sekarang Kuat nggak Bu? Gitu kuat ya. beda. Biarlah ada usaha. Biarlah, nggak usah kata dia. Iya benar. Iya, iya. Kadang-kadang ya itu jadi barang lucu, nah kadang itu kan. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu kan awalnya tidak memiliki anak, ya, sampai usia lanjut, ya, sampai lampar berdoa, usaha, ikhtiar, dan punya anak. Ya. Nah, zaman dulu kan tidak ada dokter, jadi tidak ada pula dapat diteliti ini yang salah kok, apa laki-laki apa perempuan, siapa yang subur, siapa yang tidak subur. Sekarang malah orang sekarang kadang baru akan nikah periksa dulu. Sebelum kita nikah kita periksa dulu, kau subur apa tidak. Jangan sampai nanti lah sudah nikah sekian lama baru mencari penyakit kau dari siapa. Iya betul. Ini kena teknologi tadi. Jadi ya itulah artinya sudahlah. Tapi Nabi Ibrahim selalu berdoa. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas solihin. Ya Allah berikan aku anak yang soleh. Ya. Soleh, ada minta ya Allah berikan aku anak nang gagah tidak ya, berikan aku anak nang tampan tidak, ya Allah berikan aku anak yang soleh. Ya, sejelek-jelek orang kalau soleh akan nampak jadi tampan, ya. Benar, ya? benar. Seburuk-buruk perempuan kalau akhlaknya baik dia akan nampak cantik, ya. Nah, secantik-cantik orang kalau akhlaknya buruk ya jadi jelek nampak, ya. Nah, karena itu beliau doanya Rabbi habli minas solihin sampai dalam usia beliau umur 86 tahun. Masya Allah. Nah, baru dikaruniai anak, ya, diberilah namanya Ismail. Nah, tentulah barang yang lama ditunggu, mana sayang. Kita ni tidak ada walaupun kita ni bayar nikah bulan Januari tahun depan anaknya lahir kemarin sayangnya apa ini ditunggu selama 86 tahun namanya anak sayang dan disayangi pula anaknya baik pula peranginya akhlaknya baik tutur katanya sopan ya periang hilang kalau capek kalau nengok Nabi Ismail itu dalam dalam usaha lagi senang-senangnya ya itu datang mimpi ya. Di mana Nabi Ibrahim bermimpi Allah merintahkan beliau untuk menyembelih putranya Ismail. Dia pikir sudahlah, ini mimpi ini bunga tidur. Tidak dipikirkan, tapi malam besok mimpi lagi dengan mimpi yang sama. Berulang-ulang mimpi itu datang. Jadi di awal ada anggapan bahwa itu bunga tidur dulu ada bunga ya? Tidur ya. Biasalah ya namanya mimpi. Tapi karena itu berulang-ulang, sepertinya ini bukan mimpi, ini perintah. Jadi bagaimana solusinya? Nah, akhirnya ya di satu sisi beliau sangat sayang kepada putranya, tapi di sisi lain beliau harus melaksanakan perintah Allah. Jadi antara kewajiban melaksanakan perintah Allah dengan menyayangi sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah itu berkecamuk dalam batinnya. Sudahlah mana-mana pokoknya diceritakanlah kepada putranya Ismail. Dan jawaban Nabi Ismail luar biasa. Silahkan ya Allah, lakukan wahai ayah. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Ya, sabar. Nah, kesabaran seperti itu akhirnya sudah dilakukan. Ketika akan disembelih, leher pisau sudah mengenai leher, berubah Nabi Ismail menjadi apa namanya itu, ada bilang kibas, ada bilang domba ya, ada bilang apa namanya itulah jadinya. Jadi artinya di situ jelas bahwa sesungguhnya Allah tidak ingin membunuh Ismail. Tapi Allah ingin nguji ini hambaku Ibrahim ini lebih taat kepada aku atau lebih sayang kepada anaknya. Nah, itulah ujian kadang-kadang juga diberikan oleh Allah kepada kita. Karena saat kita diberikan harta, kadang-kadang orang tu lebih dermawan saat miskin daripada kaya. Ada tak, Bu? Jadi makin pelit ya Ustaz ya? Kadang-kadang. Padahal udah lagi miskin punya duit 100.000. Ada?
Nah, datang gurunya, minta duit agak 50. Padahal 100.000 tu lah. Ambil lah guru, kau duit 50.000. Lalu dia ni miskin tadi, lama-lama usaha ikhtiar jadi orang kaya. Punya duit 2 miliar. Datang lagi gurunya, minta duit kau tu 1 miliar. Tak boleh dia. Padahal sama-sama 50% kan? 100.000 dia ambil 50 juga 50%. 2 miliar dia ambil 1 miliar juga 50%. Nah, ini kadang-kadang kita tu tidak ada jaminan orang makin kaya makin dermawan. Kadang-kadang makin kaya kita makin terlalu sayang dengan apa yang kita miliki tadi. Nah, oleh karena itu yang ingin dikikis daripada Rasulullah. Oleh umat berikutnya oleh Rasulullah itu dijadikan sebagai wasilah dan sebagai dasar untuk berkorban. Berkorbanlah gitu ya. Dan korban sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, berkorban itu ya boleh berulang-ulang ya. Tahun kau sudah korban. Tahun depan ada lagi korban pula. Dapat duit kalau perlu, dah serumah tu bertuju korban ya orang 7 lah. Kalau dapat, kalau memang tidak minimal di RT awak dah ke korban. Dan kemudian mungkin dapat duit agak tambah dikit di kantor, milu pula korban, rombongan Dharma Wanita ke, rombongan pegawai. Insyaallah ya Ibu. Nah, di masjid lah buat pula apa? Persatuan korban pula di masjid. Rupanya aku ikut pula organisasi paguyuban masyarakat Minang, ikut pula korban orang Minang. Awak ko suami awak ko orang Sarolangun, ada pula buat korban kelompok orang. Nah, akhirnya kadang-kadang dikumpul-kumpul samalah juga beli sekok sapi. Masyaallah. Tapi itulah rahasia Allah. Takkan Nabi sudah duit kita tu. Esok ada pula. Ada rezeki kau macam kau lah. Kadang dapat banyak. Benar, ya, kadang luar biasa sekali sejarahnya ya Ustaz. Ya, sejarah itu yang penting. Jadi kita itu diuji oleh Allah sejauh mana kecintaan kita itu kepada Allah terhadap kecintaan sesuatu. Pada yang kita pegang ni kan bukan punya kita. Benar Ustaz. Titipan. Titipan. Datang orang ke rumah, Bu, aku kan nak ke Jakarta selama 3 hari. Aku titip motor kau. Selama aku titip kau nak pakailah. Kau kunci nak isi-isilah minyaknya selama aku bagi kau. Adalah kita pakailah selama 3 hari dia berangkat ke Jakarta. Lalu kemudian 3 hari kemudian dia balik. Benar. Dia ambil motor tadi. Kita marah tak? Tidak. Memang titipan. Titipan. Ya, nah, kita ni titipan Allah. Nah, aku titip. Benar Ustaz. Ini dunia untuk tempat kau tinggal. Nah, itu tanah kalau kau nak bercocok tanamlah di situ. Nanti kalau kau dapat ini, kau kerjakan ini. Kau jangan lupa nanti saat kau hidup di dunia ini, aku titip kau di dunia ini, kau harus sembahyang 5 waktu. Kalau bulan puasa ke kau Ramadan kau puasa. Lebih dikit harta kau zakatkan 2,5%. Agak berlebih dikit kau berangkat naik haji. Nah, itulah. Nah, lalu kemudian Allah datang ambil titipannya dalam bentuk diambilnya nyawa kita. Apa kita marah tak? Tidak. Wah, mohon izin Ustaz, Masya Allah menarik sekali pembahasan kita pada hari ini. Izin kita jeda terlebih dahulu ya Ustaz ya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Syiar yang mana masih dengan narasumber kita yaitu Ustadz Haji Ramli Abdullah MPDI. Masya Allah penjelasannya tadi ya ibu-ibu ya, sangat luar biasa sekali sudah jelaskan sejarah dari kurban itu sendiri. Nah sekarang ingin saya tanyakan dulu nih Ustadz, itu berapa umur hewan kurban itu sendiri Ustadz? Atau ada kaitannya dengan sejarah tadi untuk menentukan umur hewan kurban itu? Bisa dijelaskan Ustadz, dipersilakan. Nah itu tadi sedikit penjelasan belum tuntas tadi masalah amanah tadi kan? Iya Ustaz. Pernah tak ibu nengok orang anaknya meninggal, lalu ngomong, ya Allah ngapa kau ambil anak aku? Ya Allah ngapa kau ambil anak aku? Emangnya anak tu punya kita? Anak tu punya Allah. Hanya titipan semata ya. Ya Allah ngapa kau ambil suamiku? Anak aku masih kecil-kecil. Suami kita juga punya Allah. Nah, kapan Allah ambil? Ya terserahnya ya nak. Tidak ada kaitannya antara umur. Ya, Nabi Ismail disembelih dalam waktu usia lebih kurang 14 tahun.
Ketika itu ya. Ketika itu. Umur sedang lincah-lincahnya kan. Sedang naik-naik gitu. Iya, umur kelas 6 SD lah dak. Kelas 6 SD, kelas 5 SD. Kalau anak sekolah tuh. Di satu sisi kita sayangnya, di satu sisi ya kalau degil mungkin marahan, kok anak kau baik lah pula kan. Baik pula kan. Nah itu kemudian tentu kalau apa namanya hewan itu kalau yang unta itu 5 tahun. Nah 5 tahun. Tapi rasanya di kita di Jambi kalau tidak ada yang ngesot unta. Tidak ada unta yang besar. Kalau sapi atau kerbau ya itu ya sekitar apa namanya tuh kita tuh juga lah ya 5 tahunan ya, 2 tahun ya 2 tahun. Kalau kambing bisa 1 tahun. Nah itu umur ya. Kalau orang tertentu itu sudah tahu nih kalau kupingnya sampai ke sini ini umurnya sudah nyampe, ada tanda-tanda tuh giginya sudah mulai bertukar. Itu kriteria tertentunya ya, ada kriteria biasanya giginya lah tukar gitu ya. Itu apa namanya tuh biasanya panitia kurban itu paham ya. Nah kemudian kambing atau sapinya harus sehat ya. Jangan kurus, karena kita tuh nak makan mungkin, Ustaz. Dagingnya, bukan nak makan tulangnya. Ya, jadi sekarang kan saya tengok orang ini sebagian besar satu nyawa itu lebih kurang 2.700.000. Ada yang sampai 3 juta. Iya. Bervariasi ya, Ustaz ya. Kalau 2.700.000 itu kalau apa namanya itu mungkin harga sapi 18 juta. Karena kadang-kadang dari 2.700.000 itu di situ juga transport orang pergi beli sapinya, di situ juga duit untuk beli talinya ya, di situ juga kadang untuk apa namanya tuh nyatar mobilnya. Nah kalau datangnya 3 hari sebelum mau disembelih kan nak juga dibayar tukang jagonya. Jadi kok kita kalau sudah diserahkan kepada panitia kurban jangan lagi banyak protes. Sudahlah, itu yang dibelikan, itu yang dibawa, terimalah. Benar Ustaz. Masa 2.700.000 kali 7 sebesar ini sapinya kan kawan tuh capek. Ada jemaah seperti itu mungkin ada ya berpikiran demikian. Kalau aku yang belinya rupanya Pak Dio yang beli lebih kurus daripada itu lagi ya. Itu kadang-kadang kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Orang tuh juga keliling mencari itu. Ini kan di grup-grup kita sekarang lah banyak orang promosi menjual sapi dah. Kalau pengen sapi saya punya ini, kalau punya sapi punya nah. Ya, kalau ukuran 100 kilo, taksiran itu kan pada umumnya kan di atas 20. Nah, itu kan harga 18 juta, 17,5 itu kan ukuran daging 80, 75 itu pun taksiran. Taksiran kilo yang penting sehat. Sehat. Kemudian sebab dia itu harus betul-betul dari duit itulah. Orang yang tukang beli panitia itu tidak dapat untung dah. Tapi dia tuh puas kalau dapat beli dan dapat ya jangan sampai nanti ya udah boleh gitu. Agak kawan nila capek. Awak di lagi mau sapi bisa kurus dengan sapinya. Yang tukang beli nengok belakang dalam di tangannya ada golok. Bahaya Ustaz ya. Apa bening ngeri. Aku capek aku ngurus kau nak kau katanya. Harga ya harga alhamdulillah makasih Pak. Bapak lagi meluangkan waktu belikan sapi untuk kami ya. Alhamdulillah ya. Diapresiasi gitu ya, lah. Kalau mungkin ada bapak yang beli entah macam mana kita entah dapat sapi tidak ya. Jadi orang itu kan perlu cukuplah waktu dia terbuang ya. Keluarga dia tinggalkan, dia dapat duit tak juga karena dia bertanggung jawab selaku panitia, dia keliling mencarikan ya. Benar Ustaz, benar, Masya Allah. Luar kan? Biasa Ustaz nih. Tampaknya ibu-ibunya nih udah nggak sabar nih Ustaz, ingin bertanya juga nih Ustaz. Mohon izin ya Ustaz ya. Baik, kepada ibu ada yang mau bertanya silahkan. Iya, silahkan ibu. Iya.
Iya, silakan Bu, dengan siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Hera, Pak Ustadz, dari Dharma Wanita Persatuan Sosial Dukcapil Provinsi Jambi. Amin. Yang ingin saya tanyakan, apabila orang tua kita sudah meninggal dunia, terus kita ingin mengikut sertakan kurban, itu bagaimana dan hukumnya itu seperti apa Pak Ustadz? Demikian Pak Ustadz. Baik, terima kasih Bu Hera. Masya Allah nih Ustadz, pertanyaannya luar biasa sekali nih. Yeah. Ini mungkin sering dialami juga ya, dilema para anak yang ingin mengkurbankan atas nama orang tua, begitu ya Bu ya? Iya. Nah, Masya Allah tadi saya juga nitip nih, pertanyaannya sangat luar biasa nih sekali Ustadz. Ya, mohon dijawab Ustadz. Jadi memang dibolehkan ya, bolehkan kita kurban untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Karena yang kita kirimkan tuh pahalonya, enak. Pahalo yang kita kirim ini korban, pahalo dari korban ini yang satu nyawa ini kuhadiahkan untuk ayahku yang sudah meninggal. Ini untuk emakku yang sudah meninggal. Lah apa berulang-ulang ya, kita untuk sedia pahalo untuk kedua orang tua kita. Maka kadang-kadang orang bertanya juga, aku nih dulu saya ingat emak aku dah ada akikah kan aku. Kira-kira duit aku kok cuman kola, kira-kira nih aku nih korban atau akikah. Nah, kalau duitnya agak banyak pengen nak akikah diri sendiri boleh. Nah, cuman Benar-benar. ya akikah baik, dah usah minta diayunkan kan. Jangan pula minta diulang Nggak ayun. usah. Nggak usah ada minta ini akikah. Tapi pada umumnya para ulama bikin akikah itu adalah kewajiban orang tua kepada anak, bukan kewajiban kita kepada diri kita sendiri. Tapi kalau kurban itu kewajiban kita kepada diri kita sendiri. Maka kalau ditanyakan utama dan kurang utama, lebih utama korban untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita sudah korban tapi masih ada uang pengen nak akikah, yo silakan. Karena dalam akikah dan korban itu ada perbedaan pembagiannya. Nah, kalau korban itu magi dagingnya lagi mentah. Kalau akikah magi dagingnya yang sudah masak. Maka seringkali orang itu ada nitip akikah kalau orang nak pengantin. Ada kan? Itu gimana tuh Ustadz? Boleh ya Ustadz? Boleh ya. Nah, ini aku titip akikah. Jadi ada karboko harganya misalnya 22 juta. Aku minta nyawa untuk anakku untuk akikah. Saya aku bantulah kau agak 2 juta. Datang kau lagi aku bantulah kau agak 1,5 juta. Jadi kena. Nah, cuman aku minta nanti kaulah yang masakkannya, kaulah magikannya, ya dimasakkannya lah oleh ahli hajat pengantin tadi, dibagikanlah ke undangan orang yang diundang dalam pengantinan itu. Jadi bagi makannya sebarang yang sudah dimasak. Nah, tapi kalau yang daging, kalau yang kurban ini dia tidak boleh, dia harus dalam bentuk mentahnya. Nak diapokan oleh yang punya korban, yang nerima korban silahkan. Kebetulan dia kok RT sana ngadokan. Ini RT sana udah rupanya dia dapat 3 kilo. Ada? Nah, karena dia ada 3 orang bagi sekilo ke bawah balik, 2 kilo ke jual boleh setelah dia menjadi pemilik korban. Saya kadang tapi saya jual dah. Saya sering tuh dapat yang banyak tuh, kadang-kadang dirobak atau kadang sampai 1 pan. Masya Allah. Orang tuh kadang jemaah masjid kan, kau khotib itu bagi kita khotib, dapat dari masjid kau bagi kau, nah, dengan benar. tapi pannya sebesar kau lah, bukan pan yang meningkat. Nggak sendrom, nggak usah ya, nggak sendrom. Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau saya nyebutnya sampan juga kan, iya. Kau berapa dapat daging? Seember jo, rupanya embernya adalah besar. Pokoknya sebutannya tapi ujungnya kan seember. Artinya apa? Boleh. Jadi kalau jangan, kalau daging itu yang tidak boleh menjual itu adalah panitia kurban. Ya, kulitnya pun tidak boleh dijual dengan alasan apapun. Kulit kau boleh dijual. Nanti hasil jualannya untuk beli bumbu dah boleh. Ya, kau kerja di sini, upah kau kaget kami bagi daging, orang lain sekilo, kamu kami bagi 2 kilo dah boleh. Dia harus dipisahkan. Upah tukang pesot, upah tukang netel,
pembagian Pak. Nah, persoalan nanti kita nak bagi pula itu boleh. Tapi jangan sampai dia kerja di situ diupah dari daging itu. Jadi dia memang siapapun itu murni daging itu untuk yang berkorban. Sepertiga untuk yang berkorban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk orang yang umum saja. Artinya nurun ukuran dia tuh bisalah beli daging, tapi dia tetap kita bagi. Itu boleh ya. Baik, luar biasa sekali. Gimana Ibu Hera, sudah terjawab ya pertanyaan Ibu Hera dari yang dijawabkan oleh Ustadz Ramli. Baik Ustadz, kita buka untuk yang selanjutnya nih Ustadz. Ada lagi ibu-ibu yang mau bertanya. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Pak Ustadz yang ingin saya tanyakan, di mana untuk sekarang ini Pak Ustadz, untuk 1 ekor sapi itu jarang dilakukan oleh 1 orang, itu bersama-sama dikumpulkan di dalam masyarakat. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah, apabila daging itu oleh panitia kan bekerja Pak Ustadz, dan dagingnya itu bolehkah tidak panitia itu dimasak dan dimakan oleh panitia dalam pelaksanaan kurban? Itu yang ingin kami tanyakan. Apa hukumnya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Laila. Ini menarik pertanyaan ini Ustadz. Boleh nggak panitia kurban itu sendiri ketika itulah ya Bu ya langsung memasak kurban, atau sedikit diambil dan dimasak bersama di masjid misalnya ya, dan disantap siang setelah bertugas ketika kurban itu Ustadz. Boleh nggak itu Ustadz? Atau seperti apa hukumnya ya Bu ya? Silakan Ustadz. Memang ada yang melakukan itu. Tapi untuk ihtiyat hati-hati, lebih baik tidak usah ya. Tidak usah diambil dari daging itu untuk ya, makan panitia tadi kan. Mana panitia tadi kan sudah diupah. Ya, sudah ada jasanya beliau. Kau aku upah 150 selama sehari, kau bagian tukang potong daging. Kau kami upah 150 100.000 per hari bagian untuk masukkan daging ke dalam sangkik aso. Betul. Kau kami upah 100.000 per hari untuk ina. Dari 100.000 per hari dia itulah dia nak makan nak nasi bungkus, atau kalau memang nak apa, carilah barang yang lain, makannya lauk ikan. Nah, tapi kalau sealanya nanti ya di antara sudah dibagi-bagi macam tu yang sudah menerima berhak tadi, ambillah kau 3 iris kau, ambil kau 3 iris dari orang yang sudah terima, itu boleh. Tapi jangan belum lagi dibagi kepada siapa-siapa, tiba-tiba sudah dipisahkan untuk makan. Itu sebenarnya tu lebih baik ambil zona aman. Zona aman itu daripada ya istilahnya tu madu sebelangu, rusak oleh nila setitik kan. Jangan ambil zona-zona aman, ya. Berapa harga beli tali daripada kita jual kulit. Cuman sekedar nak beli tali. Kan kadang-kadang tali kita jual baik, apa namanya kulitnya. Kulitnya kalau cuman dibuat apa namanya tu segini-gini dimasukkan ke dalam asoy masing-masing sampai ke rumah, ada dikerjakannya repot. Nak jadikan apa namanya tu kulit itu nak direbus, kemudian nak dibakar, nak dikesing. Barang ni cuman 2 jari ni sedikit cuman. Nak aku bagikan ke kucing, kata nah. Nah, kalau memang bagikan kalau sudahlah bagi untuk kau satu sehamparan tu, bagi. Dah tu buat ni kan petugas. Kulitnya dulu, kau petugas kau tukang makarnya. Nanti kalau sudah bakar lah sudah dikesing, baru kita potong, masukkan ke dalam bentuk yang sudah jadi. Istilah kalau kita beli yang di pasar tu. Apa jange? Kikil ya Bu ya? Apa itu ya? Yang dia tu beda, kikil dengan jange lain. Oh beda. Dia kalau sudah kerupuk, namanya kerupuk jange. Iya benar. Kalau kikil itu bagian yang agak di bagian kaki-kaki itu kikil, benar, agak kerah dikit. Kalau kulit dia bagian badan. Jadi kalau saya hobi makan itu kan, kalau di di pasar itu kalau pasar dia tuh tahu kok kikil Pak. Sudah diikatnya pakai tali. Kok kulit baik. Beda harganya. Kikil itu agak mahal.
Iya Ustaz ya. Sulit, lebih sulit mungkin juga kali ya Bu ya. Dan saya tahu tempat-tempat itu hafal saya. Wah, yang enak dari mana Ustaz? Yang enak itu dah. Ya Masya Allah. Baik Ustaz. Ya itu kan kalau masaknya itu kan tidak ada repot gitu kan. Benar Ustaz. Repot, tapi enak campur dengan kacang panjang ya. Iya enak juga Ustaz. Pakai pete dikit. Mulai Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih. Gimana Bu, sudah terjawab ya pertanyaannya? Mohon izin Ustaz, kita jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Masya Allah. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Syiar. Baik Ustadz, ini masih ada satu lagi yang ingin ditanyakan dari ibu-ibu dari Dinas Sosial Dukcapil ya Ibu ya. Ya, silakan Ibu untuk ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang saya hormatin, saya ingin bertanya Pak Ustadz, biasanya kalau saat menikah bagi anak yang diadopsi atau diangkat, kita bisa mewalikan dengan wali hakim, Pak Ustadz. Nah pada saat kurban, apakah nasabnya itu bin dan bintinya itu disebutkan mengikuti orang tua kandungnya atau orang tua yang mengadopsinya? Seperti itu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Menarik pertanyaannya nih Ustadz. Ya. Jadi dari Ibu Parni. Silakan Ustadz untuk dijawab. Memang anak adopsi, ada orang nyebut juga anak angkat. Iya. Dia tetap bernasab kepada ibu kandungnya, ya, kepada ayah kandungnya ya, jadi tidak bernasab. Kalau nanti pertama kalau dia menikah, dia bintinya kepada ayahnya. Kalau dia itu anak luar nikah, dia bintinya kepada ibu. Nah itu biasanya kalau ibu yang di Dukcapil paham itu. Ada? Wah iya. Cocok ya pertanyaannya. Itu kalau seandainya bikin akte kelahiran di mana ini anak tidak nikah tercatat, itu biasanya bin akte kelahirannya kepada ibu, tidak kepada ayahnya. Nah, kenapa tidak ada bukti surat nikah? Tapi kalau surat nikah dia akan binti atau bin kepada ayahnya. Nah, begitupun ya kalau dia korban atau akikah, jadi kepadanya ke ayah kandungnya ya, tidak boleh kepada ayah angkat atau ibu angkat. Ya, kenapa? Karena kan angkat itu kan istilah. Benar. Sebenarnya kita sedang memelihara anak orang, karena dia mungkin terlantar atau ada orang tuh melihara anak tuh pemancing kan. Ada juga Alamu ada anak ya, jadi kita ambil anak orang sekor nanti supaya nanti untuk mancing ya. Manusia kok main pancing-pancing bukan ikan nampaknya kan pancing ya. Sudahlah ya. Entah itu mitos entah apa, biarlah yang penting memang sebahagian itu terbukti bahwa setelah mengadopsi anak orang lalu kemudian beberapa lama dia pun mendapatkan anak. Ada tuh enggak lah. Mito-mito macam itu kalau orang kita Palembang, karena kalau lagi orang meninggal enggak boleh masak kacang panjang ya. Nanti matinya nyambung. Itu mitos ya. Jangan ke kacang panjang dan kacang buncis juga mati. Tapi sudahlah. Kalau ajalnya sudah sampai situ lah ya. Nah, jadi itu tetap dia berbinti kepada ayah nasabnya, tidak bisa kepada ibu atau ayah adopsinya. Ya Ibu Marni, terjawab ya pertanyaannya oleh Ustadz Haji Ramli Abdullah MPDI. Nah sekarang nih mau ada nih Ustadz, pengen nanya juga nih, kalau untuk larangan bagi orang yang berkurban, karena tadi sudah pertanyaan dari ibu-ibu. Nah ini mau ada juga mau nanya nih Ustaz. Adakah larangan bagi orang yang berkurban Ustaz? Larangan itu artinya yang dianjurkan untuk tidak dilakukan. Nah, larangan bukan berarti kalau dilakukan larangan itu jangan lalu tidak jadi korban. Iya. Ya? Ribetnya gitu.
dilarang bagi orang yang berkorban itu 10 hari pertama di hari Zulhijjah itu tidak boleh motong rambut, tidak boleh motong kuku. Nah, ya. Jadi kalau seandainya awak tetap motong rambut, lalu sudahlah, aku tidak jadilah korban, ngapa pula motong kuku? Jangan. Ya itu cuma sekedar mungkin padilah nyoba yang tidak berarti korbannya menjadi batal atau menjadi tidak sah. Itu pun terjadi perbedaan pendapat ulama. Ada pendapat yang tidak populer itu masih artinya dia kok tidak pula populer nih, tapi masih ada yang ikutinya. Yang dimaksud motong kuku itu bukan motong kuku yang berkorban, motong kuku hewan korban. Jangan potong kuku hewan korban tuh atau rambut hewan, maksudnya bulunya tuh. Ya. Tapi masuk akal juga sih ya, karena kuku dan bulunya itu nanti akan bersaksi di hari kiamat. Tapi tidak populer pendapat itu ya. Bisa jadi juga ya. Mungkin tak ada orang punya kelainan kan. Jadi sapi itu dicukurnya bulunya kan. Dia pengen nengoknya supaya bersih kan. Jadi kalau apa namanya tuh biri-biri itu domba tuh digunting-guntingnya mungkin bulunya tuh kan. Jadi botak lah nampaknya pada sebelahnya ya. Mungkin ada tak kelainan mungkin terjadi ya. Tapi tidak populer pendapat itu. Ulama lebih populer, mayoritas mengatakan orang yang berkorban itu ya, orang yang berkorban itu. Nah, maka kemudian disunahkan sebenarnya hewan kurban itu dia yang menyembelihnya. Ya, dia yang menyembelihnya. Tapi kan ada orang yang tidak seberani itu. Benar, aku kalau nengok darah muncar tuh bagi aku pingsan di situ. Nah, maka dia mintalah orang lain untuk menyembelihnya. Nah, kemudian kalaupun tidak bisa dinyembelih sendiri, minimal dia menyaksikan penyembelihan itu. Datanglah dia ke situ, tengoklah mana. Tapi itu nanti disebutlah ini korban dari dari mawaddah warahmah. Masya Allah. Kemudian macam-macam. Gimana kalau dia satu keluarga nih Ustaz? Satu keluarga di sapi yang sama seperti itu gimana hukumnya? Memang boleh satu keluarga. Jadi orang 7 berdulur, ada. Boleh, belum bagus macam itu. Misalnya kita yang di kota nih, ya walaupun tidak ada senang-senang aman, ada. Tapi kalau dibandingkan orang kita dusun mungkin agak senang dikit ya. Nah, walaupun kadang-kadang orang dusun itu lebih senang daripada kita. Iya benar. Kita nak mencarikan ke pasar bawa duit. Mungkin dia nak mencari ikan bawa pancing ke sungai ya tak? Iya, benar, nah itu mungkin. Tapi menurut apa tuh kita berangkatnya ke pasar, dia berangkatnya ke sawah. Itulah bedanya kan. Kita pakai sepatunya mungkin kena lumpur dikit. Nah, tapi kalau soal hati itu kebahagiaan masing-masing, tidak bisa diukur dengan yang seperti itu kan. Benar, nah mungkin sudahlah kita yang di kota nih adalah kita beli agak suka sapi, nanti sapi itu kita kirim ke dusun. Biarlah orang dusun yang nyembelihnya. Itu bisa seperti itu. Nah, yang jadi problem kemarin itu kan ada istilah korban satu keluarga. Iya, itu gimana? Kambing itu yang sering viral kemarin di YouTube. Iya. Atau juga sekolah nih Ustadz, satu kelas anak-anak tuh iuran. Padahal berarti lebih dari 7 orang gitu ya. Itu gimana Ustadz? Kita ulama masih mayoritas mengatakan akikah itu 2 nyawa untuk satu laki-laki. Kalau perempuan 1 nyawa untuk 1 perempuan. Yang maksud satu keluarga itu dia tetap pokoknya 1. Ya kan? Diambil daripada hadis Rasulullah ketika Rasulullah menyembelih kurban, ini kurban untuk Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Nah, jadi ada pokoknya 1. Iya Ustaz. Misalnya saya sekeluarga korban kambing untuk di rumah. Namanya ini korban atas nama Ramli bin Abdullah dan keluarganya. Tapi nama pokoknya tetap saya 1. Nah, itu namanya kan. Nah, jadi ada top manajernya ya yang menjadikan nama, nanti yang lain dapat korbannya juga ya. Nah, jadi itu makna daripada
bukannya yo macam ke sekolah tuh iuran lah 5.000 seorang Iya, bukan ada orang ya, apa ada. namanya Ustaz, itu tuh gimana Ustaz hal itu Ustaz? ya tapi itu kan hadisnya tidak ada seperti itu. Iya. Tapi apakah itu dapat pahala ya? Tentulah dapat pahala ya. Nah, Baik Ustaz. iya, saya rasa itu Ya, ya. baik, terima kasih Ustaz. Mohon izin kita jeda terlebih Iya. dahulu Ustaz. Baiklah pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama kami dalam program acara Syiar dan masih dengan narasumber kita yang Masya Allah Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Ramli Abdullah MPDI. Ustadz, tampaknya kita ini sudah di penghujung acara nih Ustadz. Ingin tahu dulu nih Ustadz, hikmah dari berkorban itu sendiri nih Ustadz. Hikmah yang berkorban yang pertama bahwa kita harus meyakini bahwa kita ini tidak punya memiliki apa-apa. Apapun yang ada terhadap diri kita ini sesungguhnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar Ustadz. Dan Allah akan mengambilnya kapan saja tanpa memberitahu kepada kita kapan dia akan ambil. Walaupun Allah dengan kerahimannya, kerahmanannya tetap memberikan semacam sinyal-sinyal kepada kita. Jarang orang mati itu macam kena COVID, gelebuk langsung mati dah. Ada sakit dulu. Iya benar Ustaz. Ada sakit dulu, panas dingin dulu. Lah diperiksa dokter kau ni sakitnya sakit jantung. Jadi itu tanda-tanda ya. Kita mulailah berpikir ya, berarti ke umur kita ni dah lama lagi. Nah, sehingga kita tidak apapun yang hilang dari diri kita itu kita tidak bersedih. Karena sesungguhnya yang hilang itu bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, istri, suami milik Allah, anak milik Allah, harta milik Allah. Ya, nah? Iya Ustaz. Ya. Siapa ngambil mobil aku nih? Nah, sebenarnya itu mobil milik Allah. Tapi karena kita ini cuman sebagai pemegang amanah. Pemegang amanah, kita yang pegang sekarang. Karena STNK-nya di aku, PPKB-nya ada di aku. Yang bayar tiap bulan aku, maka aku katakanlah ini mobil aku kan. Tapi sesungguhnya dia adalah Allah. Yang kedua, kita harus mengutamakan kasih sayang Allah dibandingkan kasih sayang kita kepada sesuatu yang selain Allah ya. Kita ini, kita bilang tadi, harta itu kita sayang betul, karena kita menganggap lama mengumpulkan duit baru dapat sebanyak ini nih kan. Lama mengumpulkan duit buat rumah, maka rumah kau sebesar ini ya. Sayangnya kita itu dengan sesuatu. Bagaimana kita mikirkan sayang itu? Kita mengutamakan ridha Allah, bahwa ada nanti rumah setelah ini ya. Ada kehidupan yang lebih. Misalnya ada orang kaya itu dia hobinya sedekah. Tinggal orang-orang sama-sama pengusaha lain, kawan ibu ni kayak tidak sayang dengan harta baik. Kok sedekah ni tiba masjid itu sedekah 30 juta ini tu. Siapa bilang aku tak sayang dengan harta? Aku paling sayang dengan harta. Sehingga harta tu pengen aku bawa mati. Nah, cuman aku investasikan dulu. Aku investasikan, aku letakkan di musola kamu nih 30 juta. Aku letakkan di madrasah kamu nih 50 juta. Aku bagikan ke anak yatim nih panti asuhan ini 25 juta. Nanti ini di akhirat ini akan aku ambil galau-galaunya nih. Masya Allah Ustaz. Istilah kalau kita tuh nanam saham ya. Bener, nanam Ustaz. saham ya. Bukan aku dah ada sayang. Bener, aku Ustaz. sayang duit aku nih. Saking sayangnya aku dah nak duit ko nongok di tangan be. Aku pengen duit ko akan aku bawa mati. Nah, itulah namanya filosofi kehidupan ya. Iya, Kita benar, tuh Ustaz. ini hakikat ya. Yang orang yang kadang-kadang terlalu sayang dengan harta, dia tidak mengerti makna daripada sebuah hakikat. Benar, Ustaz. Ya, hakikat ini. Nah, kemudian kita, maka yang kita sembelih itu kan bukan sekedar sapi, kambing, sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Iya, benar. Ya, kita ini kalau menurut ukuran ya, maka Islam itu lebih takut kepada orang yang tamak daripada orang yang kikir. Sebenarnya Islam tidak ada orang kikir. Yang ada tuh orang Arab. Iya, Ustaz. Saya makan tiba-tiba apa namanya tuh
apa namanya tuh Mawadah tiba balik be. Tidak ada mayarkan saya. Nah, Pelitnya Mawadah nih. ya Allah. Bukan pelit, saya yang Ngarap. ngarap dibayarin. Oh, Orang. tapi kalau dia tidak ngarap, tapi kalau tamak, nurut ukuran lain, orang lain dia sudah kaya. Iya, Masya Allah. Tapi ukuran diri sendiri dia belum apa-apa. Pernah tak ibu nengok orang tertangkap koruptor? Dan mungkin ibu kenal dengan orangnya. Nah, Umpama lah, benar, kan? betul. Nah, tangkap apa tuh? Tahu nih anakku dia tuh. Itu ruko yang 3 tingkat situ tuh, itu punya dia tuh. Tanah simpang situ tuh ada hampir 1,5 hektar tuh punya dia. Itu per meter sekarang jualannya. Sawit yang 35 tuh ada 40 kapling tuh punya dia. Apa masih juga ada kalimatnya? Nah, benar, Ustaz. Nurut ukuran orang lain dia sudah sangat kaya, tapi nurut ukuran dirinya sendiri dia sebelum apa-apa. Jadi ukur kaya itu dengan ukur dengan diri orang, ya. Ukur kesenangan itu tidak usah ibu ukur jauh-jauh. Ibu ukur diri ibu sekarang dengan ibu waktu gadis dulu, be. Kira-kira mana kaya? Iya. Ibu ukur rumah ibu sekarang besarnya dengan rumah orang tua ibu di dusun tuh. Ya, baik, Ustaz. Rasanya kalau kita nengok itu, lah kayunan lah gitu nih. Masya Allah, begitu luar biasanya ya, Ustaz ya, hikmah berkorban itu, Ustaz. Baik, Ustaz, terima kasih telah hadir di Studio TVRI Jambi pada hari ini, dan juga untuk ibu-ibu dan wanita persatuan Dinas Sosial Dukcapil, terima kasih telah hadir di Studio TVRI Jambi. Terakhir, mari kita dengarkan kembali lantunan indah dari Gambus El Hawa. Baik pemirsa, demikianlah program Syiar pada hari ini. Saya Mawadah Warahmah beserta seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.